Kalau kita melihat mungkin sepanjang, minggu ini gitu ya, kalau kita melihat memang salah satu, sentimen yang paling berpengaruh, dari sisi global itu adalah dari, pilpres di US gitu. Karena memang ini yang menjadi, dinanti-nanti oleh investor arah kebijakan dari, presiden baru ke depan gitu nanti. Apakah nanti Donald Trump akan lanjut ataupun digantikan oleh Joe Biden, karena kalau kita lihat ini kan tentunya akan mempengaruhi dalam jangka panjang gitu ya. Cuman mungkin untuk jangka pendeknya di pekan ini memang, lebih dari sisi sentimen domestik gitu. Karena kita melihat, pertama, di awal-awal November ini sudah mulai banyak dari sisi emiten yang, merilis laporan keuangan kinerja Mmm, untuk di kuartal 3. Kemudian juga akan ada data, rilis data PDB, pada hari ini, di mana diperkirakan, pertumbuhannya sekitar -3% year on year, lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 seperti itu. mhm. Ini yang kita lihat akan menjadi sentimen positif dan menjadi salah satu pendorong kenapa, IHSG kita menguat cukup signifikan pada hari ini. Ya, lebih banyak didorong oleh sentimen domestik juga, apalagi semuanya juga sudah mengantisipasi sekali nih Mas Rendia mengenai rilis PDB kita di kuartal ketiga. Menarik kata kunci dari Anda tadi, bagaimanapun meskipun kontraksi kita jauh lebih baik atau slightly better dibandingkan dengan kuartal kedua. Tadi juga kami tanyakan kepada ekonom dari OCBC Bank of Singapore, dikatakan memang peak dari the worst-nya tuh memang ada di kuartal kedua. Nah, menurut Anda pasar juga akan semakin merespon positifkah meskipun kita kontraksi iya, tapi kuartal kedua itu adalah masa terkelam ekonomi Indonesia? Iya, kalau kita mungkin melihat dari, rilis laporan keuangan dari beberapa emiten belakangan ini bahwa memang tentunya sudah cukup terlihat memang di kuartal 3 ini sudah ada recovery yang cukup Mmm, signifikan gitu, terutama untuk mungkin sektor-sektor mhm, yang lebih ke consumer related gitu, mhm, bahwa, setelah kuartal 2 mhm, ada PSBB ketat memang, belanja dari konsumen cenderung menurun, kuartal ketiga ini, dengan PSBB yang lebih longgar, ini kelihatan bahwa dari sisi konsumen mulai ada perbaikan meskipun memang belum, cukup optimis gitu ya, karena kalau kita melihat memang tren IKK kan juga masih berada di bawah level, pesimis gitu, masih di zona pesimis. Jadi, recovery-nya mungkin, belum sangat signifikan, cuman, kita sudah melewati fase terburuknya gitu di kuartal ya. 2 bahwa, beberapa rilis emiten, terbukti, ada perbaikan. Jadi ini yang kita lihat perkembangan cukup positif gitu, meskipun pandemi masih belum berakhir, cuman ekonomi kita mungkin tidak akan kembali, seburuk kuartal 2 untuk ke depannya even di tahun 2021 mendatang.